Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Nabi Hud alaihi salam tinggal di negeri Yaman di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf atau bukit-bukit berpasir. Di sana tinggal kaum 'Ad pertama yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Surat Al-Fajr. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng-benteng yang tinggi dan membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main atau bermewah-mewah, dan kamu membuang benteng-benteng dengan maksud agar kamu kekal di dunia. Surat Asy-Syu'ara. Kaum 'Ad juga memiliki peradaban yang tinggi. Mereka unggul dalam bidang pertanian karena melimpahnya air yang segar kepada mereka. Di samping mereka memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat. Apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu, dan serangan mereka begitu mengerikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Nabi Hud kepada mereka, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Surat Asy-Syu'ara. Akan tetapi meskipun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka begitu banyak, namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Bahkan mereka menyekutukannya dengan sesuatu. Mereka menyembah patung-patung, dan mereka adalah kaum yang pertama menyembah patung setelah banjir besar zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-A'raf. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa serta mengadakan kerusakan di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus. Beliau mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan melarang mereka berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan. Beliau juga mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah?" Surat Al-A'raf. Mereka pun kemudian bertanya-tanya tentang keadaan diri Nabi Hud alaihi salam. "Siapakah sebenarnya engkau wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu?" Hud menjawab, "Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu. Oleh karena itu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatilah aku." Surat Asy-Syu'ara. Maka kaumnya membantah dengan kasar dan sombong sambil berkata, "Sesungguhnya
kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Surat Al-A'raf. Kemudian Nabi Hud alaihi salam menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Surat Al-A'raf. Kaumnya pun semakin sombong, di samping menolak dengan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Surat Al-Hud. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihi salam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepada Allah. Beliau berkata kepada mereka, "Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air." Surat Asy-Syu'ara. Nabi Hud alaihi salam juga berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Surat Al-Hud. Tetapi Nabi Hud alaihi salam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu, memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya, dan tetap kokoh menyembah patung. Mereka membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokan, sehingga Nabi Hud berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Surat Al-Hud. Akan tetapi karena hati mereka yang telah mati, mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya, dan mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam dengan sombongnya, "Siapkanlah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami." Surat Al-Fussilat. Mereka juga mengolok-ngolok Nabi Hud dan meminta kepadanya agar disegerakan azab. Mereka berkata, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Surat Al-A'raf. Nabi Hud pun menjawab, "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." Kemudian mulailah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering, tanaman dan buah-buahan menjadi mati, hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas kemudian datang awan yang besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira
bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Mereka pun ditimpa angin yang kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam, 8 hari tanpa henti, yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga mereka semua binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Surat Al-Ahqaf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf. Hud alaihi salam pun pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat yang lain, yang di sana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.